Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga serantau, jumpa lagi di program podcast Ngopi Progresif. Ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Warga serantau, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan masalah proyek strategis nasional atau PSN. Nah, ini merupakan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di suatu daerah untuk tentunya tujuannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Nah, untuk di Batam, PSN ini belakangan memang menjadi pembicaraan hangat ya. Mungkin masih ingat dulu heboh-heboh tentang PSN Rempang. Lalu beberapa waktu lalu juga viral nih tentang PSN Galang. Dan mungkin banyak yang sudah nonton potongan-potongan videonya bagaimana ada perdebatan cukup seru antara eh, wakil wali kota Batam yang juga wakil ketua BP Batam, Ibu Li Claudia dengan Menteri Purbaya. Wah, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ulik, kita bahas tentang program PSN ini. Apalagi dalam perdebatan itu sempat tercuat tentang adanya kepentingan kelompok politik tertentu katanya begitu. Nah, apa sebenarnya persoalan dari PSN Galang ini? Apakah ini memang menjadi sebuah apa ya kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja dibanding dengan kepentingan besarnya untuk kepentingan masyarakat, atau ada persoalan mistata kelola juga di sana? Sehingga sampai sekarang persoalan ini atau proyek PSN ini masih menggantung nih ceritanya. Di dialog antara Menteri Purbaya dan BP Batam waktu itu dikatakan akan di follow up lagi, tapi sepertinya sampai sekarang belum. Oke, kita menunggu kabar lanjutnya, tapi yang jelas kita ingin bahas dulu berbagai dimensi terkait masalah ini, terutama dari sudut pandang kebijakan publik. Bersama saya sudah ada Pak Dr. Alfiandri Esos MSI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Jumpa nih. lagi kita nih, Bang. Oke, kita ingin mendapatkan pandangan Pak Dokter nih terkait dengan PSN Galang ini yang sempat Mm-mm. heboh itu. Sebenarnya bagaimana Pak Dokter melihat polemik terkait dengan PSN Galang ini? Apakah memang eh, sampai sekarang belum ada titik terangnya itu karena adanya persoalan-persoalan kepentingan politik, atau memang lebih kepada persoalan tata kelola atau tumpang tindih kewenangan barangkali begitu? Iya. Oke, Bang Saud. Teman-teman serantau yang ada dimanapun mendengarkan dan menyaksikan podcast kita ini, Bang. Nah, eh kalau kita lihat narasinya, Mm-mm. kalau kita lihat berbagai macam opini yang sudah terbangun dari short movie-nya, Mm-mm. snapshot dan seterusnya, ini bahasanya kan lebih cenderungnya provokatif ini ya, Bang ya. Nah, tentu kita coba eh, berbagi pikiran ya, berbagi pikiran bagaimana sih sebenarnya apa yang sesungguhnya yang terjadi. Itu yang paling terpenting ya, Bang. Ya, Kalau kita orang kampus atau akademisi tentu melihat segala sesuatu itu tidak hanya semata-mata dalam perspektif kita melihat dalam sisi skeptis, mm-mm. tapi kita juga harus lebih berani untuk melihat itu secara holistik. Namun tetap pada porsinya kampus untuk memandang Mm-mm. penuh dengan kecurigaan tapi bersifat ilmiah. Ya, ya, Apa itu ilmiah? Tentu harus rasional, logis, metodologis ya, ya. terkait tentang berbagai macam dinamika yang sudah berkembang ya, yang sedang atau sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tentu kalau kita tarik lagi dengan isu kita PSN Galang, kebijakan pembangunan atau tarik menarik kepentingan politik, kita harus menyibak atau membongkar stigma tersebut secara jujur,
terbuka, lalu muatan kita harus berkontribusi bukan sentimental, tapi kita coba berusaha untuk berada pada posisi tengah, ya, pada posisi median dari dinamika tersebut. Ya. Kalau kita saksikan waktu kita saksikan di informasi publik, baik itu di media televisi, ya, media sosial, ya, yang hari ini sudah tidak bisa dihindari lagi karena dunia sudah seluas telapak tangan, semua bisa diakses. Iya. Maka tentu ada perspektif yang muncul, ya, Bang Saud, ya. Ini benar-benarkah? Atau ada apa-apa atau ada apa? Apanya? Nah, kira-kira gitulah. Ada apa dan apa Iya, adanya. pokoknya kalimat atau kata apa ini menjadi suguhan yang menarik. Iya. Artinya demokrasi kembali lagi diuji nih di republik kita. Apakah demokratisasi kita jalan ataukah demokratisasi kita sudah dikondisikan sedemikian rupa. Iya. Nah, ketika sebuah proyek ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, maka muncul pertanyaan apakah itu murni demi pembangunan ataukah ada dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi dan politik yang saling berkelindan di baliknya. Ya. Tentu konteks PSN Galang dalam landscape Batam, ya, karena menurut hemat saya dari apa yang menjadi sebuah bacaan kita bersama, terutama saya sebagai seorang akademisi harus melihat sesuatu itu. Saya berusaha meminimalisir sesuatu yang sifatnya subjektif, lalu membongkar segala sesuatu itu bersifat objektif. Artinya apa? Dia terukur dengan metodologinya. Perspektif saya ada dua hal. Pertama, melihat dalam kerangka post positivis, artinya paradigma saya ke kualitatif. Apakah secara logika kualitatif ini bisa digali lebih dalam? Nah, Pulau Galang merupakan bagian dari wilayah strategis Batam, Bang Sahud, yang berada di bawah otoritas BP Batam. Belum lama masih dalam ingatan masyarakat Batam sempat ada konflik sosial secara vertikal maupun horizontal. Betul. Dan ini menimbulkan kesan bahkan legitimasi sejarah. Artinya ada sesuatu yang masyarakat rasakan dari sisi ketidakpuasan. Ada janji-janji elit untuk memberikan kepastian hukum atas lahan di masyarakat kampung tua. Ini kan sampai sekarang di mana nih posisinya? Tiba-tiba ada lagi isu PSN dan bahkan ada nada narasi tarik-menarik dan bahkan ngancam-mengancam itu. Ya, sampai ya merasa membawa atas nama, sampai boleh dikatakan kita publik tahulah di Batam, ya, Bu Li itu diusung oleh partai apa. Dan Pak Purbaya selalu membawa dan menyebut-nyebut nama Bapak Presiden. Kalau sekiranya ada keputusan politik maupun keputusan publik, selalu menyandingkan dan menyandarkan nama Bapak Presiden. Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya. Nah, kita publik masyarakat di Batam dan di Indonesia tidak mau menonton kehebohan itu. Yang mau kita tonton adalah, yang publik butuhkan adalah kepastian bahwasanya negara bukan dalam kondisi ini narasinya negara sedang bersandiwara. Publik nggak mau melihat itu. Tapi yang dibutuhkan publik, kita benar-benar menyelesaikan persoalan isu-isu terkait tentang lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kondisi fiskal negara, kesejahteraan masyarakat yang senyata-nyatanya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bang. Maka PSN Galang muncul sebagai bagian dari agenda percepatan pembangunan nasional. Itu yang menjadi harapan publik. Tapi tidak menimbulkan trauma seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan butuh pendekatan-pendekatan yang barangkali sentuhan sosiokultural itu harus dikedepankan, Bang Saud. Kalau mau menyukseskan. Kenapa? Ketika agenda setting
rencana pembangunan nasional yang sudah didesain dalam sebuah skema proyek strategis nasional, semestinya kan sudah punya hitungan yang terukur. Ya. Baik hitungan secara sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Artinya apa? Mengkolek segala data informasi itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat strategis. Ya. Nah, kita publik tidak ingin menonton dan disaksikannya dengan drama. Artinya dengan suara katakanlah riuh rendah yang memprovokasi publik dengan kok childish banget nih para orang-orang yang sedang berada pada posisi pengambil keputusan. Publik sedang membutuhkan kepastian. Publik membutuhkan kehadiran negara. Sebagaimana janji-janji politik para orang-orang yang berhasil menduduki jabatan-jabatan politik. Semisal Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota. Ini kan beliau-beliau ini kan menjanjikan narasi-narasi yang kita harapkan itu bukan suara angin surga. Jadi menurut kita ya, maka PSN Galang ini kalau benar-benar merupakan adalah itikat baik, maka perlu didorong oleh pemerintah pusat secara tegas, secara aturan yang jelas, dan bagaimana keterlibatan aktor yang terlibat di dalamnya. Itu harus jelas, clear. Nah, terintegrasi dalam kebijakan kawasan ekonomi khusus yang benar-benar tidak merupakan sesuatu yang menimbulkan suasana katakanlah memancing dan memantik konflik. Nah, ini harus terukur dan terstruktur agar mudah dikendalikan apabila program ini segera akan di-launching dan segera akan dilaksanakan tanpa harus menimbulkan konsekuensi yang bersifat negatif. Nah, tentunya PSN Galang benar-benar menyasar investasi, infrastruktur dan penguatan konektivitas. Walaupun pada narasinya, pada dialog antara BP Batam dengan Kementerian Keuangan yang dibawa oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sempat terjadi friksi di tengah-tengah rapat itu. Ya, kita melihat yang dibutuhkan masyarakat adalah keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Bukan drama seolah-olah nada suara yang lugas, tegas, itu hanya sebatas sebuah tontonan seolah-olah serius, padahal di dalamnya ini nggak serius gitu. Itu yang kita hindari gitu, Bang. Apakah itu kalau kita lihat suasana yang agak tegang itu murni didasari oleh bagaimana masyarakat Batam itu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atau terlihat lebih kepada kepentingan politiknya? Ya, kalau menurut Pak Dokter. Ya, kembali kepada narasi konteks awal kita ya. Tujuan bernegara itu sebagaimana amanat konstitusi, negara kan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Di situ kata kuncinya. Nah, tentu dalam upaya mensejahterakan itu kan banyak langkah yang harus dilewati juga, Bang. Salah satunya langkah politik. Nah, kalau dilihat sisi ingin mencapai satu tujuan itu melewati fase tahapan politik, maka politik yang diharapkan adalah politik kejujuran, politik kesungguh-sungguhan, politik tanpa tendensi teding aling-aling. Benar-benar memperhatikan skala prioritas kepentingan nasional dalam rangka untuk mengembang tumbuhkan dan meningkatkan kemampuan ekonomi negara dari penghasilan pajak dan fiskal. Kan ini skenarionya, Bang. Kalau toh akhirnya ini adalah narasi yang dibangun sebagai langkah politik adalah langkah pembuka, memang itu jalannya. Itu memang jalannya. Tetapi langkah politik yang dibawa benar-benar narasi dari keinginan. Artinya bukan hanya semata-mata dimainkan oleh peran tunggal, yaitu pemerintah semata-mata. Tapi juga harus melibatkan ya seluruh pemangku kepentingan yang berdasarkan dan ciri narasi yang sama. Kenapa? Jangan sampai ya ada konsekuensi dari
upaya langkah untuk mewujudkan posisi proyek-proyek nasional itu bermanfaat guna bagi masyarakat, tetapi melainkan ada resistensi lokal Ya. seperti kejadian sebelumnya. Terus kita bagaimana menyentuh isu lingkungan, sosial, dan sejarah kawasan itu diproteksi. Ya. Jadi masyarakat merasa, oh iya ini penting. Persoalannya pemerintah sebagai pemberi kebijakan menyimpulkan dari sebuah keputusan publik yang berangkat dari keputusan politik itu benar-benar dari bottom up. Walaupun narasi juga nanti pada kebijakan dimulai dari top down, tapi narasi awal tetap dari bottom up, dari bawah, masyarakat. Artinya apa? Kebijakan itu benar-benar dirasakan dan dihadirkan oleh pemerintah dari saluran keinginan masyarakat. Makanya dari awal sudah saya pakai tuh Bang. Ayo kita mulai dulu narasinya, isunya adalah sosiokultural. Pembangunan ini adalah keniscayaan. Keniscayaan siapa? Keniscayaan masyarakat tempatan yang ada sebagai pusat strategis dari proyek pembangunan strategis nasional itu sendiri. Itu yang paling terpenting Bang. Jadi tentu kalau kita baca secara utuh terkait tentang PSN Galang yang menjadi sebuah katakanlah TikToknya kepentingan yang akhirnya melahirkan sebuah dilema, itu jangan sampai terjadi benar-benar menggerus kewibawaan pemerintah. Iya. Karena ini kan persoalannya kehormatan penyelenggaraan pemerintah Bang. Iya. Pemerintah itu harus mengucap dengan tanggung jawab. Bukan melempar isu seperti melempar batu sembunyi tangan. Kan sangat tak elok kalau bahasa orang Melayu Bang. Iya. Jadi kira-kira gitu. Tapi sampai sejauh ini kalau melihat dari pertemuan itu ya, itu kan kalau yang kita lihat yang menjadi konflik saat itu adalah siapa yang sebenarnya berhak mengelola kawasan itu gitu ya. Kalau secara bisa kita lihat sepertinya BP Batam ingin dikembalikan kan, bahwa udah kasih ke BP Batam aja yang ngelola, kami yang carikan investor kan gitu. Sementara ya keinginannya begitu ya kalau dilihat dari diskusi itu. Dan cuma waktu itu kan Pak Purbaya belum berani kita mengambil keputusan. Masih akan diskusi dengan pihak-pihak lah ya, Pak Erlangga disebut-sebut namanya, bahkan sampai ke Pak Prabowo waktu itu. Nah, apakah pemerintah BB Batam ataupun pusat ini kalau dilihat dari dialog itu belum menyentuh aspirasi masyarakat sebenarnya kalau kita lihat. Karena kan PSN ini kan yang di Batam terutama kan itu kan masih penolakannya cukup tinggi tuh dari masyarakat. Iya. Atau karena belum ada kejelasan kepentingan masyarakat di mana gitu kan. Iya. Pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang proporsional, bukan hanya merubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada Bang Saud. Kan kalau konsepsi sederhananya itu kan pembangunan itu menyediakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang ada disempurnakan dari keberadaannya. Kan kira-kira gitu tuh teori pembangunan. Ya kan? Nah, tentu gini Bang Saud, kita harus berani juga jujur terbuka ya. PSN yang sempat menjadi animo oleh negara dalam hal ini pemerintahan rezim kepemimpinannya Pak Jokowi itu kan sebenarnya kan di awal ada narasi yang dijanjikan di masyarakat, sertifikat gratis, ya, sertifikat tanah yang pengakuan negara atas milik individu masyarakat, terutama yang ada di kampung tua. Belakangan dikasih lagi sebuah porsi mainan isu PSN ada dari Rempang bergeser ke Galang. Sempat ada pertanyaan, seluas apa sih kota Batam ini sampai harus di daerah itu dijadikan salah satu penopang proyek strategis nasional. Maka disusunlah struktur penyelenggaraannya, mulai dari Menko Perekonomian, Gubernur, BP Batam, Wali Kota. Tapi di lapisan masyarakat di grassroots, karena ada trauma, ketidakpastian dari janji politik, sehingga ini memunculkan daya tolak. Proyek strategis nasional tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Sampai narasinya begitu Bang. Sehingga ini menjadi persoalan. Artinya apa? Konsistensi Bang jadi tantangan. Bukan semata-mata komitmen, konsistensi. Perlu kita baris bawahi Bang Saud. Menteri Keuangan itu kan sama dengan bendahara negara.
Kan dia yang mengatur anggaran. Persoalannya ketika uang digelontorkan, rasionya seperti apa sih Bang? Minimal 1:5 loh Bang. 1 rupiah yang digelontorkan memberikan benefit atau manfaat 5 kali lipat. Karena konsekuensinya begitu tuh. Dibangun sarana prasarana jalan. Harus dihitung Dampaknya. cashback-nya. Iya. Apa cashback-nya? Yang berdampak kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kan itu harus dipikirkan. Ya. Saya berpandangan bahwasanya Pak Purbaya lagi sedang menghitung matematika keuangan negara. Sisi lain, BP Batam membacanya cepat segera dilakukan keberadaan BP Batam untuk bisa memberikan jaminan investasi dan jaminan pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Batam. Nah, kita cuman butuh dialog yang sehat sebenarnya. Walaupun akhirnya memantik kita untuk hadir pada hari ini diskusikan itu Bang. Iya. Nah ini kan sebenarnya kan dari drama itu sebenarnya. Iya. Nah drama ini mudah-mudahan drama ini bukan drama liturgi, tapi ini benar-benar drama yang sesungguhnya untuk bagaimana skenario yang benar untuk mencapai satu keputusan atau konsensus politik yang berpihak kepada kepentingan publik. Nah ini yang kita perlu harapkan. Kalau kita baca Bang dari kerangka teori kebijakan publiknya, kasus PSN ini sebenarnya hanya pengulangan sejarah dalam kehidupan peradaban publik. Pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah aja. Sudah ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Makanya kan teori itu lahir kan dari pengalaman empiris. Iya. Dilakukan research lalu dijustifikasi secara ilmiah dari konsep, proposisi, ya dari premis, proposisi sampai lahirnya teori, sampai jadi ilmu. Jadi kan ini kan semuanya circle-nya itu aja Bang. Nah fenomena di PSN Batam sebenarnya ini kan hanya pelajaran sejarah yang diungkap kembali untuk dipastikan ia hanya hadir, negara hadir untuk masyarakat. Jaminan untuk terjadinya negeri ini bertumbuh ya. Walaupun ada bahasa-bahasa Messi ya. Bahasa Messi itu artinya bahasa-bahasa banci ya. Kalau saya bilang gitu, kalau publik bahasa akademiknya itu kan bahasa Messi itu. Kita mendukung proyek strategis nasional, tapi kita menolak kalau ada masyarakat yang menjadi dampak negatif. Segala sesuatu itu punya konsekuensi, tapi jangan dibuat narasi seolah-olah ada tarik tambang. Ya, kita dibikin nanti semacam tarian maju salah, nggak maju juga salah gitu. Nah ini kan harus diluruskan. Nah dalam teori tahapan kebijakan publik yang dulu kita baca dari teorinya Harold de Lasalle, dia bilang begini nih Bang. Ada konsekuensi dalam model klasik dari sebuah kebijakan. Dalam rangka membangun dan mendesain proyek strategis nasional, tentu harus didesain dulu apa? Agenda settingnya Bang. Agenda setting itu bukan chipcon gitu loh. Beda tuh ya? Beda Bang. Jadi direncanakan secara metodologis, rasional dan objektif. Itu yang harus dipersiapkan oleh pemangku kepentingan utama, pemerintah dalam hal ini. Karena sedia kalanya adalah ketersediaan anggaran untuk fasilitas, baik sarana prasarana jalan, air, listrik dan sebagainya itu harus benar-benar hadir secara keterbutuhannya. Jangan sampai pada saat beroperasinya nanti PSN, datangnya investasi, justru di tengah jalan kita dianggap tidak serius dan benar-benar dikawal, jangan sampai ada free rider, ya kan, penumpang gelap. Siapa itu? Koruptor tuh biasanya begitu tuh, ya karena dia ngintai anggaran, ya. Nah sejatinya itu harus dari agenda setting di awal itu sudah harus dikendalikan Bang. Terus ketika menyusun formulasi kebijakannya itu harus juga formulasi kebijakan yang benar-benar betul-betul diinginkan masyarakat, sebagaimana yang disampaikan Bang Saud tadi. Ini benar-benar kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan elit dari sisi kepentingan politik, pencitraan dan seterusnya. Kita harus tarik benang lurusnya Bang. Jadi kalau kita bicara tentang benang lurusnya adalah formulasi kebijakan itu melewati memang dari 3 tahap. Kebijakan politik, kebijakan publik itu lahir dari 3 fase. Fase politik, fase hukum, dan fase administrasi. Jadi kalau kebijakan publik terhadap PSN itu adalah proses politik. Nah, harapan kita boleh disuguhkan narasi dialektika, tapi jangan ada sesuatu yang
katakanlah secara sosiokultural merusak nilai-nilai kita. Hmm. Boleh bersetigang pendapat, tapi dengan kata-kata yang santun. Iya. Nah ini kita udah mulai krisis tuh Bang. Di Kepulauan Riau sebagai negeri bunda tanah Melayu, bahasa-bahasa santun tuh mestinya harus selalu disajikan. Iya, iya. Elit jangan memamerkan itu, kita nggak butuh. Kalau itu sering-sering terjadi di kampung kita di negeri Melayu, saya berharap pejabat-pejabat publik ini nggak usah lah duduk di kampung negeri kami. Mm-mm. Karena bahasa-bahasa kami itu selalu menggunakan bahasa-bahasa majas, kiasan-kiasan yang menunjukkan makna yang sesungguhnya. Mm-mm. Dengan narasi tidak perlu pakai suara keras atau suara dengan kata-kata yang tidak pantas pada patut dan pantasnya. Mm-mm. Nah itu dia. Terus lalu bagaimana implementasinya Bang? Tentu implementasi PSN itu benar-benar adalah merupakan kepentingan politik yang sudah diakomodir sedemikian rupa, dibahas antara eksekutif, legislatif, atau aktor kepentingan yang membuat keputusan publik skala besar, skala sedang atau meso, ya, atau skala mikro. Mm-mm. Nah, tentu pada saat tataran implementasi ini, proses politik melalui proses hukum dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dengan baik oleh para administrator. Iya. Sehingga ketika diimplementasikan kebijakan itu benar-benar inilah makna yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Fase ini yang harus kita harapkan pada proses perjalanan bagaimana. Terus dilakukannya tahapan evaluasi. Evaluasi kebijakan tidak hanya pada ujungnya saja, hilirnya. Mm-mm. Tapi dimulai dari hulunya Bang. Apabila ini, maka itu yang harus dilihat selalu Bang, hukum kausalitasnya. Mm-mm. Ini harus dipertimbangkan dengan baik benar ketika menjadi sebuah keputusan. Nah, kebijakan publik itu kan di dalamnya juga ada narasi teori tentang teknik pengambilan keputusan. Ya. Nah, teknik pengambilan keputusan ini juga harus tepat, bukan hanya tepat sasaran, tapi tepat guna manfaatnya. Itu harus juga dihitung. Nah, dalam konteks PSN, apakah agenda PSN yang nanti akan digadang-gadangkan di Galang itu berasal dari kebutuhan lokal atau hanya semata-mata agenda nasional yang bersifat top down? Tapi harapan kita ini adalah bottom up. Nah, boleh kita memperjuangkan kepentingan publik di Kota Batam, tapi diperjuangkan dari sesuatu yang jujur dari awal, terbuka dari awal, dan dikawal bersama-sama, bukan dikawal oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Ya. Tapi adalah melainkan sebuah kolektivitas. Saya pikir begitu Bang Sam. Nah, kalau kita belajar dari kasus sebelumnya yang begitu menimbulkan konflik yang luar biasa ya, berita berhari-hari tentang keberatan masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang pemerintah akan melaksanakan PSN di Galang itu, kira-kira supaya tidak seperti itu lagi, apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus berperan nih? Kalau saya melihat bahwa wakil rakyat misalnya agak minim suaranya dalam PSN itu. Kita berharap dan berdoa Bang, para elit, apalagi elit yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, mari bersuara, menyuarakan kata hati masyarakat secara jujur apa adanya. Kesetiaan mereka ketika duduk di parlemen bukan lagi kesetiaan kepada partai politik yang mengusung dan membawa mereka sebagai sebuah perahu yang mengantarkan pada jabatan wakil rakyat. Tapi benar-benar melalui sebuah, itu yang saya sebut dari awal tadi Bang, keniscayaan ya. Keniscayaan hati nurani. Jadi kalau mau diharapkan ini adalah merupakan kehendak rakyat, tentu ini kan bottom up. Bottom up itu posisi middle-nya siapa sih? Kalau kita bilang variabel antara atau intervening variabelnya siapa sih? Wakil rakyat. Nah, wakil rakyat ini membaca dan menyampaikan kepada pemerintah benar-benar menyerap dan meresapi hati pikirannya masyarakat, sehingga kita masih bisa lihat secara jernih. Kalau akhirnya ini adalah konsensus untuk kebaikan bersama, tahu mulainya dari mana Bang. Jangan sampai kita bingung seperti sulitnya mencari ujung dan pangkal dalam benang yang kusut. Ya kan? Ini kan selalu jadi posisi dilema. Kalau ini dilihat dari awal menjadi sebuah kesepakatan, kita mulainya dari mana ya? Mana ujung kita, mana pangkal kita? Mana nanti
akhirnya kita. Mhm. Jadi kita tahu kapan dimulai dan kapan mengakhiri pekerjaan itu. Nah itu kan secara administrasi negara prosedur itu dilakukan Bang, Ya. prosesnya. Persoalannya mereka kita harapkan harus paham pada fase-fase itu. Mhm. Nah tentu kalau kita tarik lagi pada sisi kebijakan publik, ada namanya multiple streams framework Bang, yang Mhm. digagas dan diusar kembangkan oleh pemikiran John Wickington. Dia bilang begini Bang, ada 3 arus utama di dalam proses kebijakannya. Kalau itu diharapkan menjadi sebuah kepentingan publik. Apa itu? Ada 3 arus utamanya, ada problem stream, masalah pembangunan. Ini benar-benar nggak nih sebenarnya kita butuhkan. Iya. Jangan-jangan, ini kan harus kita hindari nih Bang, kalimat atau kata jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan ini hanya kepentingan sekelompok orang, segelintir orang dan sebagainya. Tapi kita harus benarkan dan pastikan bahwasanya problem stream masalah pembangunan ini itu betul-betul adalah merupakan apa yang diamanatkan konstitusi dan secara faktual itulah yang sesungguhnya harus dihadirkan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah publik. Lalu policy stream, solusi teknokratik. Persoalannya banyak nggak orang yang tahu tentang bekerja atas proyek strategis nasional itu? Jangan-jangan mereka hanya membangun opini, tapi disuruh mengeksekusi bingung. Loh kok. Nah ini jangan jadi akhirnya PSN itu dibawa dan dikendalikan, kalau dalam bahasanya Rocky Gerung adalah orang-orang yang dungu Bang. Ini jangan sampai terjadi. Artinya jangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri Bang. Iya, iya. Kita bicaranya bagaimana pembangunan, akhirnya kita nggak tahu mulainya dari mana, akhirnya kita malu Bang. Iya. Nah ini harus dihindari. Lalu yang berikutnya adalah politik stream, kekuatan politik. Harus punya matematika yang logis terkait, ayo ini adalah merupakan kepentingan bersama. Tentu strong leadership dibutuhkan Bang. Ya. Baik secara politik pemerintahan maupun secara kearifan lokal. Ya. Artinya lembaga adat itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemerintah. Dan lembaga adat itu adalah betul-betul lokomotif utama yang menentukan konsensus publik dengan karakter budaya yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Ya. Mestinya kan itu yang harus terlahir ya. Kita kan berharapnya di situ. Sehingga PSN Galang Batang kalau ini akan menjadikan sebuah komoditi, kepastian dalam penyelenggaraan PSN proyek strategis nasional, harapan kita ianya menjadi policy window. Ya, apa maksudnya? Dia adalah jendela kebijakan yang terbuka karena kepentingan investasi dan geopolitik kawasan perbatasan. Kenapa? Posisi kita strategis. Kenapa posisi kita strategis? Karena Batam ini kawasan industri, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan industri. Ya, ya. Maka adanya BP Batam. Harapannya apa? Bisa mendongkrak. Mendongkrak apa? APBN kita. Kenapa? Di situ ada pajak, di situ ada retribusi, di situ ada sebagai income fiskal negara. Nah ini yang harus kita selaraskan Pak kepada seluruh pemangku kepentingan bangsa. Jadi kita harus baca ini secara utuh, Ya. jangan parsial. Yang jadi masalah adalah pejabat publiknya banyak menjadikan sesuatu ini komoditi dan membacanya secara parsial. Lalu maunya yang mana bab enaknya? Yang bab nggak enaknya kadang-kala diabaikan Bang. Nah kenapa? Kalau kita kritik dalam teori elit yang digagas oleh C.W. Wright Mills ya, dalam SIM Wright Mills dia bilang kebijakan publik seringkali merefleksikan kepentingan elit politik dan ekonomi. Pertanyaan kritisnya apa? Nah pertanyaan kritisnya adalah siapa yang paling diuntungkan dari PSN Galang? Nah ini kan menjadi catatan Bang. Pertanyaan ini selalu bermunculan ketika ada konflik. Ya. Minimal konflik batin masyarakat. Kok kalau bahasa orang Melayu, kok dia nak iya sangat tuh ngapa pasal? Kira-kira gitu. Jangan-jangan Kok dipaksa betul nih ada apa? Gitu. Ndak sangat nih ngapa pula? Iya, Kan kira-kira gitu tuh. Ah. Nah ini harus mampu dijawab. Jangan memberikan narasi yang sifatnya tendensius. Pasti akan terjadi friksi dan penolakan. Terjadi resistensi. Itu otomatis tuh Bang. Karena peristiwa itu pernah terjadi waktu isu Galang. Apa yang terjadi? Suasana mencekam, kebatinan kita nggak enak. Bahkan sebagai sesama anak bangsa kita masa saling mencurigai. Kan lucu. Iya. Ayo kita bangun Indonesia ini dengan narasi-narasi yang sehat. Kenapa? Peristiwa yang kemarin itu diharapkan, yang di peristiwa Galang, ketika akan bergeser sebagai sebuah posisi PSN, belajarlah dan bercerminlah dari posisi Rempang. Mengapa?
perlu advokasi coalition framework yang dibuat pemikiran oleh Paul Sabatier. Kalau mau menyelamatkan proses kebijakan itu dari awal, maka frameworknya harus sama dan harus diberikan advokasi, harus diberikan perlindungan. Kenapa? Karena kebijakan hasil tarik-menarik antar koalisi, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, masyarakat, itu bisa ketemu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk pada patutnya, berdiri pada pantasnya. Kan sedap bang, elok kata orang Melayu. Iya. Sehingga PSN apapun yang akan dibangun di Batam, kalau pendekatannya sosio-kultural, insya Allah bang, daya tolaknya mampu kita redam. Kira-kira gitu bang Saud. Tapi kalau kita melihat status Batam tadi kan kawasan ekonomi khusus gitu ya. Idealnya memang masih perlu PSN apa enggak sih Pak Dokter? Iya, PSN itu kan adalah langkah strategis stimulus dalam kebijakan. Oke, secara konvensional kita sudah memiliki berbagai macam skenario bang, skema penganggaran publik. Tentu dalam struktur dan postur anggaran negara kan sudah dibuat tuh. Pendapatan negara berasal dari pendapatan yang didapatkan dari pajak atau retribusi. Nah, alokasi anggarannya kan juga sudah didesain sedemikian rupa. Nah, dengan hadirnya PSN, ianya sebuah keniscayaan untuk bisa melakukan leverage. Artinya daya ungkit untuk menciptakan nilai tambah bang. Atau new added value. Jadi nilai tambah baru yang bisa sekiranya menambah sisi ruang kosong ketika menjadi beban anggaran negara. Karena mohon maaf bang, kita kan negara besar itu di fiskal itu kalau kita baca neraca keuangan negara, yang jadi beban itu kan biasanya disubsidi itu bang. Iya, Pada betul. skema subsidi itu kan berat itu. Berat. Baik subsidi migas, subsidi perumahan, subsidi, banyak sekali skenario penganggaran publik keuangan negara itu yang harus mencantolkan kata subsidi. Nah, ketika dianya adalah sesuatu yang dibebankan oleh negara, maka negara harus katakanlah merubah skema pola kerja ya. Melakukan rasionalisasi. PSN ini adalah bagian sebuah rasionalisasi dalam skema fiskal. Mengapa? Ianya berkontribusi di dalam pertumbuhan pendapatan negara. Yeah. Nah, harapannya nanti dengan adanya proyek strategis itu akan memberikan jaminan hadirnya investor dalam skala mungkin kalau boleh kita baca sebagai kontrak pembangunan, ini akan menjadi kontrak karya yang memberikan manfaat bukan hanya untuk satu periode kepemimpinan sebuah pemerintahan, tapi ianya berkelanjutan, sustainable. Nah, sustain ini kan butuh langkah-langkah strategis juga bang. Salah satunya adalah proyek strategis nasional. Kenapa? Karena kalau kita bicara diskursus pembangunan versus politik, maka argumentasinya adalah PSN merupakan sebagai kebijakan pembangunan. Seyogyanya apa bang? Saud mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Itu ada konsekuensi. Yeah. Terus membuka lapangan pekerjaan baru. Mudah-mudahan janji sekian yang disebutkan angka pada saat kampanye itu bisa terwujud bang. Yeah. Apalagi di berbagai tempat di Indonesia yang ada di Kepulauan Riau ini banyak sekali industri-industri yang tutup, yang hengkang, lalu yang tidak lagi mampu memproduksi. Ya, semisalnya di Pulau Bintan itu kan contoh banyak sekali ya. Terakhir di awal tahun 2000-an PT Aneka Tambang tutup saja. Itu melakukan loss generation terkait tentang lapangan pekerjaan. Itu kan menimbulkan efeknya panjang itu bang, efek dominonya. Orang tidak lagi memiliki pekerjaan. Itu menumbuh kembangkan angka kriminal dan seterusnya. Kan ada sisi-sisi gelap ketika proyeksi pembangunan katakanlah untuk menghadirkan investasi itu juga harus dilakukan rasionalisasi karena bagaimanapun butuh masyarakat lapangan pekerjaan.
Nah, ini bagian dari percepatan sebenarnya sih Bang. PSN itu adalah bagian Ya upaya instrumen percepatan gitu kan. instrumen percepatan. Cuma kan dengan banyak yang masih apa ya, konflik, di Mhm. mana salahnya sebenarnya? Apakah memang tadi tentang advokasinya yang begitu lemah? Iya, makanya harus ada dialog sih sebenarnya. Tapi dialog yang kita harapkan dialog yang kontributif kepada sesuatu yang membangun secara positif Mhm. dan diikat bukan hanya di dalam berita acara, tapi diikat langsung dinarasikan untuk dibuatkan aturan publiknya. Ya. Harus dibuatkan peraturan publiknya. Apa ini? Jadi tidak cakap-cakap, Ya, tidak janji di awal tidak manis. janji-janji. Jadi benar-benar PSN ini resiliensi terkait kebutuhan nasional dan lokal. Ya. Sehingga sebenarnya secara politik Bang, kita diuntungkan dengan PSN ada di Batam. Karena kan dulu kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Batam. Tapi Ya, satu-satu kan hengkang ke negara-negara tetangga sahabat kita betul. kan. Jadi negara-negara tetangga sahabat kita tuh mengambil peluang itu. Karena mereka juga memberikan sesuatu yang lebih lagi. Ya, Dengan tenaga buruh murah, sarana prasarana yang tersedia cukup komplit, insentif pajak. insentif dan seterusnya. Kenapa? Posisi Batam, ya kalau PSN itu meningkat, efek besarnya, efek dominonya adalah menguatkan posisi strategis Batam di kawasan ASEAN. Sehingga developmentisme ya, developmentisme yang ada di Batam itu semakin sesuatu bukan hanya sekedar menjanjikan, Hmm. tapi sebuah harapan masa depan yang bisa dapat dibuktikan. Sehingga apa bergesernya Bang? Paradigma yang terjadi ini rasionalitas ekonomi makro. Jadi sebagai argumentasi yang menarik adalah PSN sebagai arena politik. Kenapa? Terjadi sentralisasi pengambilan keputusan sehingga kalaupun itunya bergeser menjadi sebuah paradigma yang mengerus masalah masyarakat bisa kita lihat dan ini harus kita sediakan fasilitas mediasinya. Hmm. Jadi kalau Abang tanya masalah advokasi, bagaimana advokasi kita? Perlu mediasi. Sehingga mediasi ini adalah dalam rangka win-win solution. Ya. Jadi potensi konflik kepentingan antara negara, korporasi, komunitas lokal itu bisa direduksi sedemikian rupa mampu mengeliminir berbagai hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena lagi-lagi kita hari ini sedang menunggu bagaimana negara kita benar-benar negara yang kuat, sehat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang paling terpenting Bang. Sehingga politik economy of development-nya benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Jadi mungkin barangkali kita perlu dialog tajam antara elit, masyarakat, ya, dan seluruh multi stakeholder yang untuk duduk bersama untuk menyampaikan secara terbuka lalu menyambungkan kepada seluruh yang terdampak. Apapun konsekuensinya yang terdampak harus diutamakan dan harus melihat dan membaca serta memutuskan segala sesuatu itu dengan algoritma yang terukur, jelas, bertanggung jawab dan bermanfaat. Kata kuncinya di situ Bang Saud. Oke. Kan tetap perlu ya pengawasan ya, tetap perlu kontrol Betul. terhadap PSN ini gitu. Ini siapa sebenarnya yang menurut Pak Dokter harus lebih berperan aktif? Bagaimana juga peran kampus misalnya, apakah dilibatkan dalam proses tadi ya, misalnya advokasi, mediasi, kemudian ke depannya tentu pendampingan terhadap masyarakat. Karena kan ya itu tadi kadang-kadang muncul pihak-pihak yang mengambil keuntungan Ya, tertentu kan. betul. Kita nggak bilang hanya dari dari oligarki gitu. Tapi kadang-kadang kan di kelompok masyarakat ada juga kelompok-kelompok tertentu yang dia memprovokasi kemudian berharap sesuatu juga kan. Betul, Nah ini kan betul. harus ada yang mengontrol dan mendampingi gitu. Iya, kelompok-kelompok oportunis ya Bang ya. Oportunis. Iya. Kalau kita boleh jujur kan harus seperti itu. Iya. Ya, yang sering kita hadapi kan banyak tuh free rider ya, Iya. yang mencari keuntungan dalam kesempitan itu kan Iya. bukan hanya copet aja itu Bang. Ternyata ada free rider di dalamnya yang mengambil keuntungan. Nah, kalau ditanya siapa kontrolnya Bang? Kontrolnya itu adalah semua kita harus merasa bertanggung jawab. Siapakah yang mengontrol kita untuk taat beribadah? Apakah Tuhan? Ataukah manusia sendiri? Atau malaikat? Atau orang lain? Nah, ketaatan kita tuh kayak mengontrol diri kita ya kesadaran kita Bang.
Kalau kita tanya pada konteks ketatanegaraan dan konteks kebijakan secara publik, maka siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah semua kita. Dan sadar benar posisi dan kapasitas kita, Bang Saud. Jadi kesadaran publik terkait apa yang menjadi sebuah kesepakatan itu harus sama-sama dirasakan. Yang dirasakan itu bagaimana membangun narasi positif dan menekan cara berpikir negatif sehingga free rider bisa kita tepis. Orang-orang penumpang gelap ini bisa kita singkirkan. Terus niat jahat orang juga bisa kita tekan. Kenapa? Karena kita semua saling mengawasi, Bang. Jadi kalau kita bicara siapa, ya tentu kita sendiri, Bang. Kita sendiri itu siapa saja yang merasa dilibatkan dan merasakan dampak ekses dari sebuah keputusan bersama. Kalau kebijakan publiknya adalah PSN Galang itu adalah bagian dari sebuah keniscayaan kepentingan bersama, maka kita akan rela, ikhlas untuk melaksanakan komitmen bersama tadi. Tapi kalau di dalamnya ada kepentingan yang absurd, lalu ada katakanlah sesuatu political of ordernya atau direct of ordernya, dan itu ketahuan di masyarakat, saya garansi resistensinya akan menjadi Lebih besar ketimbang manfaatnya. Nah, tentu harus dipikirkan itu, Bang Saud. Oke, baik. Menarik sekali Pak Dokter tentang PSN ini memang menjadi sebenarnya dari sisi tujuannya sangat baik, percepatan pembangunan, Ya. kemudian ya dukungan dari pusat terutama ya, karena memang otomatis ada ada dana, ada dukungan kebijakan, politik dan sebagainya. Namun sekali lagi, apakah PSN ini terkomunikasi dengan baik? Kan ini satu hal yang harus betul-betul dijaga agar tidak terjadi tadi seperti kata Pak Dokter, ada resistensi yang sangat besar. Barangkali sebagai closing statement nih terhadap PSN Galang ya, apakah rekomendasi dari Pak Dokter ini, apakah memang masih harus dicocok untuk dilanjutkan, dan kalau dilanjutkan apa yang harus seluruh pihak lakukan untuk mensukseskannya gitu? Ya, lagi-lagi Bang Saud, saya coba memberikan logika akademik sebagai sebuah kontribusi pemikiran saya sebagai seorang akademisi. Tentu rekomendasi kebijakan atau policy insight-nya ada 4 aspek yang harus diperhatikan ya, Bang Saud ya. Yang pertama itu adalah penguatan participatory governance. Jadi tata kelola partisipatifnya harus ditingkatkan. Mengapa? Libatkan masyarakat sejak tahap agenda setting. Niatnya apa, mau ngapain, goalsnya apa, ya harus dibuat terbuka. Jadi goalsnya itu harus benar-benar, oh saya perlu hadir di situ. Nah ini menarik, itu istilahnya menarik minat orang terhadap suatu keputusan itu kan punya seni. Nggak bisa paksa orang, tapi berikanlah sesuatu yang membuat orang merasa tertarik. Kenapa orang mau nonton konser? Karena dia mengidolakan itu. Persoalannya, kebijakan itu diidolakan nggak sih? Nah ini harus dipikirkan. Terus yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas, Bang Saud. Publikasi dokumen kebijakan secara terbuka. Selama ini kan orang kan curiga di antara kita. Ini betul tak? Jangan-jangan. Nah ini kan jadi persoalan nih. Nah ini yang harus ditepis sejauh-jauhnya. Lalu yang ketiga, sinkronisasi kelembagaan. Kenapa? Harus ada harmonisasi peran BP Batam, Pemko, Pemprov, masyarakat, ya semua, pemerintah pusat. Jangan ada dusta di antara kita. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Nah, kalau ditanya apakah kampus perlu terlibat untuk mengawasi, saya udah bilang kampus yang tadi sampaikan juga salah satu. Di Batam juga banyak kampus. Dan mohon maaf, tolong kita mohonkan dengan sangat, para pengambil keputusan jangan alergi, Bang. Jangan alergi dengan kritik. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di awal. Jadi tindakan preventifnya jalan. Lalu yang keempat, pendekatan social political impact.
Tidak hanya AMDAL yang digadang-gadangkan. Kasus kemarin kan AMDAL. Iya. Jangan jadikan jargon AMDAL itu. Seolah-olah dia penyelesai masalah. Dengan AMDAL sudah selesai itu urusan. Enggak, belum. Analisis dampak lingkungan itu bukan hanya lingkungan secara lingkungan pada konteks secara katakanlah fisikanya, ya, Iya. dalam konteks kimianya. Tapi di situ juga ya bukan hanya persoalan AMDAL eksakta, tapi Iya. AMDAL sosial juga harus Iya. dilihat. AMDAL perasaan itu ya. AMDAL perasaan juga, ya kan? Tetapi juga political impact assessment. Jadi ada penilaian secara politik ya terhadap dampak sebuah keputusan tadi. Maka closing statement saya dalam sesi PSN Galang apakah kita anggap sebagai sesuatu yang strategis, maka PSN Galang ini mengajarkan kita satu hal, Bang Sahut. Iya. Ada pengalaman penting yang harus kita petik. Dalam kebijakan publik, pembangunan dan politik tidak pernah benar-benar terpisah. Karena dia satu kesatuan yang saling hadir. Maka dengan demikian saling mempengaruhi dan seringkali bertarung dalam ruang yang sama. Lalu apakah PSN Galang adalah jalan menuju kemajuan atau justru cerminan tarik-menarik kepentingan? Jawabannya adalah mungkin tidak bicara pada posisi hitam atau putih, tetapi justru disitulah letak pentingnya analisa kebijakan yang kritis berbasis bukti. Jadi buktilah yang ada di dalam logika kita bersama. Jangan membuat narasi sekiranya atau seandainya atau kira-kira. Kita harus dari awal sudah mengukur itu dengan rasional, objektif. Kalaupun kurang, siap kita terbuka untuk ya bukan tambal sulam, tapi benar-benar mengisi sesuatu itu pada porsinya masing-masing. Dan bisa mendamaikan suasana dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu Bang Saud. Baik. Terima kasih Pak Dokter pemaparannya, penjelasannya tentang PSN ini. Yang jelas bahwa dalam cita-cita negara ini kan rakyat itu hidup makmur sejahtera. Betul. Tidak hanya secara ekonomi mungkin penghasilannya baik, tapi juga ketenangan hati, kebahagiaan masyarakat itu juga tadi ya caranya AMDAL itu bukan hanya tanah, air, udara saja kan, tapi juga rasa ya, perasaan orang yang di sana itu bahagia atau enggak gitu ya. Jadi itu juga harus menjadi hal-hal ini perhatikan. Nah, bahwa PSN bukan hanya soal tarik menarik kepentingan siapa yang paling berhak melaksanakan gitu ya. Betul. Tapi perhatikan masyarakatnya ya. Betul. Gitu. Baik. Warga Serantau, tidak terasa waktu kita berbincang sudah lebih 30 menit ini. Menarik memang, tapi kita harus akhiri sesi ini karena nanti mungkin di waktu-waktu yang akan datang kita akan kembali mengundang Pak Dokter ini mengulas sisi-sisi kebijakan publik dari kebijakan negara. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan podcast kami ini. Kalau ini menarik, kalau ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like dan share ya, sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.